Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Dari saya, perkenalkan nama saya James Andrew Riyadi. Ada Rizka Damayanti, Adelia Putri, dan Muhammad Fauji. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari makalah kami yang berjudul Konsepsi dan Karakteristik Negara Hukum di Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya James Andrew Riyadi dengan NIM 2110112210017. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsepsi Rechtsstaat. Menurut Barkers, dalam istilah Rechtsstaat memang terdapat hubungan antara Recht dan Staat. Namun hubungan itu bukan hubungan yang lepas atau hubungan yang lebih bersifat kebetulan, melainkan hubungan yang bersifat hakiki. Dalam Rechtsstaat, dasar kewibawaan kenegaraan diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya di tempat di bawah kekuasaan hukum. Dengan demikian, pengertian Rechtsstaat bukan hanya sekedar pengertian yang diperoleh dari dua kata yang membentuk kata majemuk. Lebih daripada itu, ia mengandung pengertian tersendiri. Menurut Neumann, pengertian Rechtsstaat dalam perspektif historis adalah pengertian politis. Dengan mengutip pendapat von Jenis, Neumann mengatakan bahwa istilah Rechtsstaat berasal dari Robert von Moll dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang di saat itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, namun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas sedang menurun. Dari bidang peradilan, konsep Rechtsstaat memiliki dua set peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Sedangkan Inggris menganut konsep rule of law, hanya memiliki satu set peradilan saja, yaitu ordinary council. Dari uraian tersebut, kita tahu bahwa konsep Rechtsstaat membedakan pengadilan bagi warga negara yang melakukan kesalahan dan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Pelanggaran sipil dilakukan di pengadilan umum, dan tindakan penyalahgunaan wewenang diadili oleh peradilan administrasi. Tetapi dalam perkembangannya, selanjutnya, negara yang memiliki konsep tersebut dianggap terlalu liberal. Oleh karena itu, muncullah berbagai gagasan untuk memperbaikinya. Salah satu gagasan yang muncul tersebut disampaikan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang sarjana Jerman. Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum harus memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, adanya pelindungan HAM. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Konsep negara tersebut dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa, khususnya selain Inggris. Sehingga aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Eropa kontinental, benua Eropa, atau Eropa daratan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti dengan NIM 2112112220005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsepsi rule of law. Pada tahun 1885, Albert Pendike menggagas bentuk negara hukum lewat bukunya yang berjudul Introduction to the Study of Law of the Constitution. Dicke mengatakan bahwa ada 3 ciri negara hukum, yaitu yang pertama, adanya supremasi hukum atau yang disebut dengan supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, adanya kedudukan yang sama di depan hukum atau yang disebut dengan equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat. Dan yang ketiga, adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. Bentuk negara hukum yang dikemukakan Dicke tersebut memuat 3 unsur pokok, yaitu supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian, untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan, pada unsur yang terakhir, Dicke menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia
bukan saja ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Konsep tentang negara hukum di yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan rule of law tersebut, akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara-negara Anglo-Saxon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM saya 2110111110008. Ya, di sini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya yaitu karakteristik negara hukum di dunia. Yang pertama, konsep Rechtsstaat dan rule of law. Tercipta saat adanya gerakan individualisme yang mengakibatkan negara sebagai penjaga malam. Dalam memperjuangkan jalan hidupnya, pengertian negara sebagai penjaga malam adalah pengertian sempit. Karena negara hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan-keputusan parlemen yang ada di undang-undang. Negara hanya bertugas pasif, hanya bertindak apabila adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsep negara demikian dikenal dengan negara hukum klasik atau negara hukum formal. Selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perkembangan pemikiran negara yaitu mengarah kepada tuntunan kesejahteraan rakyat. Tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi pemerintah harus aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, konsep negara hukum klasik ditinjau kembali dan mulai ditinggalkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahel, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Keempat prinsip Rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahel atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan prinsip rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern zaman sekarang. Bahkan oleh The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, independence and impartiality of judiciary, yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Menurut Arif Sidharta, style tema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 hal sebagai berikut. 1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia, human dignity. 2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable. 3. Berlakunya persamaan, similia similius, atau equality before the law. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung A. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan B. Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 4. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. 5.
Pemerintah dan penjabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.